Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatan wassalaman ala abdihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Wallahu ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'd. Masyarul muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selama kita sekalian seorang hamba, para hamba hidup di dunia itu bisa dipastikan kita tidak akan lepas dari yang namanya ujian atau musibah atau bala. Dan hal ini akan selesai nanti ketika kita sekalian sudah masuk ke dalam surga. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, itu nggak akan mungkin kita akan lepas dari berbagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, cobaan. Sampai pun kita nanti masuk alam barzakh, di alam kubur, itu pun masih kita menemui akan hal itu. Ada fitnatul qabr, fitnah alam kubur. Ada pertanyaan kubur di situ. Ada ujian di situ. Sampai nanti setelah alam barzakh, alam kubur, kiamat tiba, kita masuk alam akhirat. Di situ juga masih ada ujian. Ya. Kita dikumpulkan di mahsyar, di padang yang sangat luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus melewati jembatan Sirat yang bagai rambut yang dibelah 7. Sampai terus perjalanan itu cukup panjang sekali, sampai nanti pulau panjenengan berakhir di salah satu dari dua tempat. Kalau di neraka berarti di surga. Nah, selesainya urusan itu kalau sudah di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi monggo kita sekalian jangan berangan-angan hidup di dunia ini lepas dari itu semua. Nggak mungkin, Pak. Betul mungkin selama kita masih hidup ini. Karena ayatnya sudah jelas. Dalam Quran disebutkan apa? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Wala nabluwannakum niku ngangge lam terus ngangge nun taukid. Niku lam niku nggih maknane taukid, penekanan, nun nggih taukid, penekanan. Jadi bahasa Arab niku untuk menekankan makna niku cukup pakai huruf, Pak. Nek bahasa Indonesia belum saged. Bahasa Indonesia itu harus pakai kata juga. Sungguh-sungguh kan pakai kata niku. Gitu. Sungguh saya tidak mencuri, pakai sungguh niku kata. Nek bahasa Arab mboten, Pak, ngangge huruf mawon. Huruf lam kalih nun, sak huruf lam kalih nun niku maknane sudah napa? Sungguh-sungguh. Oke, wala nabluwannakum, sungguh-sungguh kami Allah, oke, akan memberikan bala kepada kalian, ujian, musibah. Apa itu? Bisyai'in minal khauf, dengan sedikit rasa napa? Ketakutan. Rasa takut macam-macam, takut miskin, takut susah, takut kekurangan ini, takut nanti tidak nikah, takut bagaimana pekerjaan saya, takut uang belanjanya mana, takut ibu-ibu besok beli beras bagaimana, gitu. Takut nanti anaknya bayar SPP bagaimana, takut macam-macam. Bisyai'in minal khauf, dengan sedikit apa rasa takut. Wal ju' niku kelaparan. Kita bingung, kita kan tetap mengalami rasa khawatir. Besok kayak belanjanya gimana? Untuk beli ini mana? Untuk beli itu mana? Kebingungan, khawatir, takut. Bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus, dan sedikit rasa kekurangan
kekurangan jiwa dan wa naqsi minal amwal, harta dan jiwa. Bingung kita itu nalurinya begitu. Wa tsamarat, dan buah-buahan, tanaman. Kalau petani nggih khawatir nanti bagaimana panennya. Panen tidak, rusak tidak, pangan tikus tidak. Kalau yang Kalau yang pedagang laku tidak, bangkrut tidak, modalnya balik tidak, ya, macam-macam. Babasyiri sobirin, tapi berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Niku ayat niku unik sekali Bapak Ibu sekalian. Awalnya Allah niku memberikan satu hal yang mencekam sekali, menakutkan. Kami sungguh Allah akan menguji kalian dengan ini. Tapi akhir niku ending, akhir ayat niku berilah kabar gembira. Bagi siapa? Orang yang sabar. Ayat ini luar biasa, bahwa bagi orang beriman namanya ujian, namanya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala itu akan dihadapi dengan kondisi yang santai, nyaman. Dengan itu mereka akan bergembira. Paling tidak akan merasa itu hal biasa. Seakan mereka itu bukan menganggap sesuatu yang menyusahkan dan menakutkan sekali. Maka wabasyiri sobirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kenapa di sini kita perlu menata ini, Pak? Karena pertama tadi sudah kami sebutkan bahwa kita pasti akan diuji nih. Cuma kadang ujian kula panjenengan benten-benten, beda-beda, gitu? Beda-beda tapi sama-sama diuji. Panjenengan pernah enggak merasakan enggak punya duit sama sekali? Pernah nggih? Ya ora mboten punya duit sama sekali, ya nipis lah minimal. Nipis pernah mboten? Pernah. Mengalami itu pernah mungkin. Rasanya sampai tidur nggak bisa tidur, susah. Mikir gitu. Kadang mikir pekerjaan, kadang mikir mikir sesuatu yang lain. Itu pasti kita mengalami itu. Nah, cuma ngeten bahwa kenapa kita orang yang beriman niku harus menghadapi itu dengan cara yang benar, karena kita orang beriman, berbeda dengan orang yang tidak punya iman. Bagaimana kita menghadapi itu? Kita harus paham bahwa segala sesuatu yang kita hadapi dan menimpa kita niku sudah ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kekayaan, mau kemiskinan, mau kesehatan, mau sakit, mau keberuntungan apa kerugian, mau keselamatan apa kecelakaan, semuanya niku sampun dipun takdiraken Allah, sampun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin meleset. Oke, tidak mungkin meleset. 1 senti pun tidak akan mungkin, setengah senti pun tidak akan meleset. Pasti itu akan terjadi kepada kita. Jadi ngeten ngene, misalnya kula jenengan pas tertimpa musibah, nggih ndak usah terlalu merana. Toh itu sudah ketetapan Allah. Tapi misalkan kita pas mendapatkan anugerah, nggih ndak perlu sombong, karena pun itu sudah ketetapan Allah yang pada hakikatnya niku bukan usaha dan bukan buah dari keberhasilan yang kita lakukan, tapi semata-mata takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti nek kula jenengan niku memahami ini, hakikat niki kita nggak akan sombong, nggak akan pernah terjangkiti sombong. Misalkan bisa beli mobil, nggak akan pernah sombong, Pak. Dan tidak akan pernah pamer, dan seandainya pamer malu. Kenapa? Memamerkan sesuatu yang bukan hasilnya. Mobil itu semata pemberian Allah Subhanahu wa taala. Loh, itu bukan punya kita kok dipamerkan. Orang niku layak pamer ketika sesuatu itu miliknya, dan yang punya milik itu cuma Allah. Yang berhak dan boleh pamer cuma sinten? Allah Subhanahu wa taala.
Yang berhak sombong itu yang punya, dan yang punya itu cuma sinten? Allah. Maka Allah itu berhak sombong. Bahkan Allah itu dalam hadis disebutkan apa? Bahwa kesombongan itu ridai. Rida niku selendangku. Ya. Al-kibru, kesombongan itu selendangku, selendang kemahabesaranku. Jadi kalau kalian sombong wahai hambaku, berarti kalian telah menarik apa? Rida. Rida niku corone selendang kebesaranku. Kalian tarik itu. Yang kalian tidak pantas untuk sombong. Jadi orang yang sombong itu yang punya. Sementara kula jenengan punya mboten? Tidak punya. Orang punya itu pasti bisa menguasai. Sementara kula jenengan niku ketika kita sudah meninggal, mobil kan nggak bisa kita bawa. Kepemilikan yang sangat sempit sekali. Yang hakikatnya niku pemberian dan milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya mendapatkan musibah ucapannya napa? Istirjaknya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai napa? Barang yang paling berharga yang kula panjenengan miliki napa? Nyawa, ruh, arwah. Kula tanglet ruh niku milik siapa? Milik Allah. Makanya ketika nanti petugasnya datang, sinten? Para malaikat, malaikat pencabut nyawa datang. Niku biasane memang mboten tahu kula nuwun teng jenengan sik. Napa ngei alarm niku nggih mboten. Tiba-tiba datang, kira-kira panjenengan bisa menolak dan menghentikan mboten? Tidak bisa, Pak. Karena niku nyawa kula jenengan niku bukan milik kita. Diminta yang punya sinten? Allah, gitu. Ya mau tidak mau ya harus diserahkan. Jadi yang paling berharga yang ada pada kita kan nyawa, itu pun bukan milik kula jenengan. Apalagi ya cuma mobil, cuma tanah, cuma bangunan, itu bablas bukan milik kita. Jadi yang boleh sombong cuma pemilik, yang boleh pamer cuma pemilik, dan pemiliknya itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sombong niku boleh, Allah pamer juga boleh. Bahkan itu wajib bagi Allah. Wajib Allah sombong itu suatu hal yang boleh sekali. Tapi kalau kita tidak boleh. Sebab kula menjenengan itu tidak memiliki izin, malu kita pamer mobil, memamerkan sesuatu yang bukan punya kita. Ya Allah, nggih, izin mboten? Misalnya jenengan enten mobil Ferrari terus foto, selfie enten mobil niku. Nggih, terus nanti diupload fotone, wah, si an duwe mobil Ferrari. Malu ndak niku? Malu, Pak. Sangat malu. Jenengan foto di mobil orang bukan milik jenengan terus dipamerke iki lho saya, padahal itu bukan milik kita. Itu saja milik manusia, apalagi miliknya Allah Subhanahu wa taala. Terus cara berpikir seorang muslim, mari kita kembalikan segala yang menimpa kula panjenengan itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dadi nek ditimpa anugerah tidak sombong, nek ditimpa musibah tidak galau, tidak merana.